Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari FRI 023 akan mempresentasikan tentang simulasi antrian drive-thru Indomaret Point. Yang pertama, kami akan menggunakan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya ada Muhammad Firhan Hadi dengan NIM 12032200050. Saya sendiri Veronica M. Tamba dengan NIM 1203220039. Dan saya Khairullah Birindira dengan NIM 12032200082. Dan topik yang akan dibahas di sini ada yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada rumusan masalah, dilanjut dengan tujuan, lalu entitas, dan yang kelima ada metode penelitian, dan keenam ada aktivitas, tujuh ada sumber daya, dilanjut dengan kontrol, 9 ada model simulasi, 10 hasil dan pembahasan, dan 11 ada kesimpulan. Dilanjut ke bab pertama yaitu pendahuluan. Indomaret Point Drive-thru adalah sebuah gerai Indomaret yang memiliki layanan drive-thru sehingga pelanggan dapat memesan dan mengambil belanjaan tanpa harus turun dari kendaraan. Untuk memperbaiki efisiensi dan kualitas layanan, Indomaret menggunakan simulasi diskrit dan pada Indomaret Point Drive-thru ini, simulasi diskrit digunakan untuk memodelkan antrian pelanggan dan waktu yang dibutuhkan untuk melayani setiap pelanggan. Lalu untuk rumusan masalah, yang pertama ada apa tujuan yang ada dalam survei Indomaret Point Podomoro ini. Lalu apa saja entitas, aktivitas, sumber daya, kontrol yang ada di dalam simulasi diskrit Indomaret ini. Lalu ada bagaimana waktu yang diperlukan kasir untuk melayani pelanggan. Lalu ada berapa jumlah pelanggan yang datang setiap jamnya untuk drive-thru. Lalu ada bagaimana waktu tunggu yang diterima pelanggan untuk menerima produk yang diterima atau sebelum mereka jalani. Dan yang terakhir ada metode pembayaran apa saja yang dapat dilakukan oleh drive-thru Indomaret. Dan yang selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan ini ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan kepada pelanggan. Yang pertama itu ada mengurangi waktu tunggu pelanggan. Dengan memudahkan antrian dan waktu layanan, Indomaret dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi waktu tunggu. Yang kedua itu ada mengoptimalkan alokasi sumber daya. Untuk membantu Indomaret menganalisis faktor-faktor seperti jumlah kasir, jumlah pelanggan, dan waktu layanan, Indomaret dapat mengoptimalkan sumber daya menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi. Dan selanjutnya ada meningkatkan jumlah pelanggan yang dilayani. Dengan simulasi diskrit, Indomaret dapat memperkirakan jumlah pelanggan per jam dan menentukan jumlah kasir yang optimal. Dan terakhir ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan mengurangi waktu tunggu, meningkatkan jumlah pelanggan yang dilayani, dan memberikan pelayanan lebih efisien, Indomaret dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk kembali berbelanja di masa depan. Lalu lanjut, di sini ada entitas, yang pertama ada kasir, yang kedua ada Indomaret, yang ketiga ada pelanggan, yang keempat ada produk, yang kelima ada karyawan, dan yang keenam ada kendaraan. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini kita menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sistem antrian dan operasional drive-thru di Indomaret. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek operasional yang mungkin tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti persepsi pelanggan tentang waktu tunggu, kepuasan terhadap layanan, dan interaksi antara staf dan pelanggan. Maka demikian, pendekatan kualitatif membantu dalam menangkap nuansa dan kompleksitas yang ada di dalam sistem antrian drive-thru Indomaret. Dan yang selanjutnya ada aktivitas. Pertama ada kedatangan.
untuk pelanggan memasuki area antrean drive-thru yang telah ditetapkan oleh Indomaret. Dan yang selanjutnya ada pemesanan, itu pelanggan melakukan pemesanan produk pada kasir, baik melakukan dari pengeras suara atau secara langsung saat berada di jendela layanan. Dan yang selanjutnya ada pengambilan produk dan pembayaran. Setelah pembayaran selesai, kasir menyiapkan pesanan pelanggan dan menyerahkan produk tersebut kepada pelanggan melalui jendela layanan. Setelah pemesanan selesai, pelanggan juga melakukan pembayaran kepada kasir sesuai dengan total harga pesanan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada kepergian, yaitu pelanggan keluar dari area antrian drive-thru dari Indomaret. Lalu lanjut, di sini ada sumber daya. Yang pertama itu ada tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri terdiri dari kasir, petugas gudang, dan karyawan lainnya yang terlibat dalam proses pemesanan, penyiapan pesanan, dan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua ada stok produk. Stok produk mencakup semua barang yang tersedia untuk dijual kepada pelanggan, seperti makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, dan produk lainnya. Yang ketiga ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran meliputi cash register, mesin kartu kredit, dan perangkat lunak pembayaran digital yang digunakan untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Yang keempat ada fasilitas drive-thru. Fasilitas drive-thru meliputi jendela layanan, pengeras suara untuk komunikasi antar kasir dan pelanggan, serta area parkir untuk kendaraan pelanggan. Dan yang terakhir ada sistem informasi. Sistem informasi sendiri digunakan untuk mencatat, mengelola stok, dan melacak transaksi pembayaran. Lalu untuk kontrol, yang pertama ada kontrol kualitas produk. Kontrol ini melibatkan pemeriksaan kualitas produk yang dijual kepada pelanggan, baik dari segi kesegaran, itu untuk produk makanan dan minuman, dan maupun kelayakan untuk barang kebutuhan sehari-hari. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum produk disiapkan dan disajikan kepada pelanggan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan keamanan konsumen. Lalu ada kontrol stok produk. Kontrol stok produk melibatkan pemantauan dan perencanaan stok barang. Hal ini mencakup pemantauan level persediaan, pengelolaan pemesanan ulang, dan perencanaan promosi produk untuk menjaga ketersediaan barang yang cukup dan menghindari kekurangan stok. Lalu yang terakhir ada kontrol kepadatan antrian. Ini harus ditetapkan dengan mengatur area antrian drive-thru agar berjalan dengan kondusif dan nyaman. Dan di sini ada model simulasi. Nah, dua gambar di sini itu adalah gambaran dari model antrian drive-thru Indomaret Podomoro. Dan di sini kami akan menampilkan bagaimana gambaran 3D pada aplikasi AndiLogic. Di sini ada gambaran dari entitas tersendiri, pelanggan-pelanggan itu yang berwarna. Dan ini adalah pemberhentian pertama untuk melakukan pemesanan produk. Dan dilanjutkan pada pemberhentian yang terakhir, yaitu adalah area pengambilan barang dan pembayaran. Lalu entitas pun atau pelanggan akan keluar dari area drive-thru yang telah ditentukan. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Analisis sistem antrian drive-thru. Yang pertama ada kombinasi metode kualitatif dan simulasi diskrit digunakan untuk memahami dinamika sistem antrian dan operasional drive-thru.
Yang kedua ada metode kualitatif, digunakan untuk memahami pengalaman pelanggan dan staf terkait waktu tunggu dan kualitas layanan. Yang ketiga ada simulasi diskrit, digunakan untuk mereplikasi kondisi nyata dari sistem evaluasi berbagai skenario operasional. Dan ada hasil analisisnya. Yang pertama ada waktu tunggu menjadi salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dan yang kedua ada simulasi diskrit, menunjukkan bahwa penyesuaian prosedur pelayanan dapat mengurangi panjang antrian dan waktu tunggu secara signifikan. Di sini ada rekomendasi perbaikannya. Indomaret dapat melakukan penataan produk-produk yang ada di dalam, dimulai dari yang terdekat untuk ambil barang yang sering dibeli, dan juga menambahkan metode untuk transaksi pembayaran untuk menghindari waktu pembayaran yang tertunda karena pelanggan yang mengalami permasalahan dalam melakukan pembayaran atau tidak terdapatnya uang kembalian yang pas untuk pelanggan. Maka dari itu, dengan adanya usulan yang kami buat, kami berharap Indomaret akan melakukan perbaikan untuk masa yang akan datang. Lalu kesimpulannya, simulasi sistem antrian merupakan alat penting untuk menganalisis dan mengoptimalkan proses pelayanan drive-thru di Indomaret. Dengan model simulasi diskrit, parameter seperti tingkat kedatangan pelanggan, jumlah kasir, dan durasi pelayanan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kondisi nyata. Lalu penerapan strategi berdasarkan simulasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat loyalitas pelanggan. Temuan ini memberikan dasar kuat bagi manajemen Indomaret untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola antrian, meningkatkan kinerja operasional, dan menguntungkan untuk jangka panjang. Lalu investasi dalam pemahaman mendalam dan penggunaan simulasi sebagai alat analisis menjadi kunci untuk memastikan operasional toko berjalan dengan efisien dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal. Demikian presentasi dari kami, dari Every 023. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat yang disengaja maupun tidak sengaja, dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.